A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Minta tolonglah kalian. Bisa beri dengan sabar. Jadi menurut Ibnu Abbas, sabar di sini adalah bisa beri ala adai faraidillah wa tarkil ma'asi. Jadi sabar ini dalam rangka pertama menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, dalam rangka menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Jadi aslinya sabar itu kan ada 3. Yang pertama, sabar atas menjalankan perintah. Ya contohnya melakukan sholat, puasa, bayar zakat, ibadah haji, infak, sedekah, dan lain-lain itu kan perintah yang mana dalam menjalani perintah itu juga butuh kesabaran. Ya kan? Karena di satu sisi banyak kebutuhan, di satu sisi istrinya sakit, di satu sisi anaknya butuh biaya, misalnya seperti itu. Di satu sisi badan ya sudah capek, tapi perintah Allah tetap dijalankan. Nah, itu butuh kesabaran juga, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangannya Allah, menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Itu juga butuh kesabaran. Itu juga butuh kesabaran. Yang lain hura-hura, foya-foya, ya kan, mendatangi tempat-tempat maksiat. Nah, kita tetap ada di rumah, malah pergi ke masjid. Nah, itu butuh kesabaran juga. Karena kadang mereka itu juga ngeledekin kita gitu kan. Wong kok sok suci, ya kan? Liane hura-hura seneng-seneng ngono. Kok kok ning masjid ae, maca Quran ae. Apa gak pengen maksiat-maksiat titik ngono. Kadang kala ya digojloki kayak gitu. Lah itu juga butuh kesabaran, butuh kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Ya, sabar dalam menghadapi cobaan. Guys, kalau dalilnya kan wala nabluwannakum bisaiin minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Jadi minta tolong kepada Allah dengan sabar. Yang kedua wassolati dan dengan sholat. Ya, wassolati dan dengan sholat. Jadi wassolat ai bikasroti sholatit tatawu bilaili wan nahar. Tuh. Jadi banyak melaksanakan sholat sunnah baik di waktu malam maupun waktu siang. Lah, orang melaksanakan sholat sunnah itu syaratnya sholat
wajibnya harus beres dulu. Ya. Sholat wajibnya itu harus beres dulu. Sholat wajibnya harus beres, lah baru melaksanakan sholat sunnah. Itu. Kenapa sholat dalam hal ini disebutkan khusus di antara ibadah-ibadah yang lain? Ya, karena memang eh, sholat ini adalah ibadah yang paling istimewa. Kalau soal sedekah, orang kafir juga bisa sedekah. Ya, baik dengan teman, ya, baik dengan tetangga. Orang kafir juga bisa itu melakukan itu. Ya, cuma kalau sholat, wah ini tidak ada yang mampu melakukan kecuali orang yang beriman. Kalau keimanannya cuma ngaku-ngaku gitu saja ya tidak bisa. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik itu. Ya, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Yura'u nan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Gitu. Orang yang mengaku-ngaku iman, mengaku-ngaku punya iman, itu kalau itu hanya ngaku-ngaku saja, disuruh sholat itu ya berangkat tapi males. Ya, ya berangkat tapi males. Ingatnya pada Allah sedikit. Nah, maka di sini sholat disebutkan secara khusus, ya, disebut secara khusus. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ma'asobirin, bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Jadi di ayat-ayat sebelumnya itu juga ada wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Nah, kalau ayat sebelumnya itu kan konteksnya perintah untuk Bani Israel. Nah, kalau di ayat ini jelas konteksnya yang diperintah, yang diomongi adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Bisa dipahami ini ya. Kita lanjutkan. Wala takulu, dan jangan berkata kalian. Jangan berkata kalian. Liman, kepada orang yuktalu yang terbunuh. Dia orang ini terbunuh saat perang Badar. Jadi perang Badar itu walaupun orang mukmin menang, tetap ada yang meninggal juga gitu loh. Jadi waktu itu orang musyrik jumlahnya kurang lebih 3 kali lipat daripada orang mukmin. Tapi Allah memberikan kemenangan kepada orang mukmin. Ada 70 orang musyrik yang terbunuh. Juga ada 70 orang musyrik yang jadi tawanan. Jadi tawanan perang. Menang itu, dalam perang itu menang. Cuman ada yang meninggal juga. Jadi ada 14 orang mukmin meninggal waktu perang Badar itu. Jadi 6 dari kalangan orang muhajir, 8 dari kalangan orang ansor.
Jadi 6 dari kalangan muhajir, 8 dari kalangan orang Ansor. Mereka iku amwatun, orang-orang yang mati. Itu jangan kamu katakan seperti itu. Jadi jangan kalian mengatakan kepada orang-orang yang mukmin yang terbunuh di dalam sabilillah, mereka adalah orang-orang yang mati, itu jangan. Ya. Jangan kalian anggap mereka itu orang mati, itu jangan. Tapi ahyaun, ahyaun. Mereka itu ahyaun, orang-orang yang hidup. Walakin dan tetapi latas urun, tidak merasa atau tidak menyadari kalian. Ya, cuma masalahnya kalian tidak menyadari. Itu aja. Jadi arwahuhum fi awasili tuyur. Kudrin tasroh fil jannah haitsu saat. Jadi karena ruh mereka itu ada di burung-burung yang hijau, yang mana mereka beterbangan di surga, ya, makan buah-buahan surga. Karena memang hadisnya seperti itu. Jadi jangan sampai kok kalian anggap mati, itu jangan. Mereka hidup, cuma kalian tidak menyadarinya. Ya, kalian tidak menyadarinya. Jadi ruh-ruhnya orang mukmin yang mati syahid itu ada di burung-burung yang hijau yang hinggap di dedaunan surga, beterbangan di situ, ya, makan buah-buahan surga. Mereka hidup istimewa, bahkan lebih istimewa daripada kehidupan kalian yang di dunia itu. Jadi jangan kalian anggap mereka mati, itu jangan. Jangan. Tapi mereka hidup, hanya saja kalian tidak menyadarinya. Kita lanjutkan. Walana nakum, dan niscaya akan menguji sungguh kami Allah kum pada kalian. Bisain dengan sesuatu. Dengan sesuatu. Yaitu minal khaufi, dari rasa takut. Rasa takut dari musuh. Orang hidup itu pasti mengalami siklus semacam ini. Jadi ada rasa takut dari orang-orang yang mengancam, ya, mengancam kehidupan kita. Dan entah mengancam nyawa, atau mengancam kedudukan, atau mengancam pekerjaan, dan lain-lain. Kita akan diuji oleh Allah seperti itu. Walju, dan rasa lapar. Ya. Walju, dan rasa lapar. Ya, ya lapar ini ya jenisnya macam-macam. Ya memang ya lapar, enggak punya uang, enggak mampu beli makanan, atau mungkin uangnya ada tapi enggak ada orang jualan, kan gitu. Ada yang sifatnya itu bencana nasional, ya, kekeringan panjang gitu, atau bencana alam, atau apa. Itu ada siklus seperti itu, ada. Ada seperti itu. Wanaksin, dan kekurangan minal amwal, dari berbagai harta. Kekurangan harta, ya mungkin usahanya macet, bangkrut,
atau kena PHK, atau cari kerjaan kemana-mana ya enggak dapat, ya. Atau mungkin ya tertimpa kebakaran atau bencana alam, yang jelas harta itu berkurang, ya. Yang jelas harta itu berkurang atau bahkan ludes, Wal anfusi dan diri, ya mungkin badannya sakit atau ada yang dibunuh, ada yang ya mati. Ya, sakit itu ya dengan berbagai jenisnya, berbagai jenisnya. Wasamarot dan buah-buahan, artinya kurangnya buah-buahan. Sudah investasi banyak di perkebunan, nah, ternyata waktunya panen kena banjir, waktunya panen kena hama, entah belalang, entah tikus, waktunya panen nah, dibakar orang misalnya, ya, sehingga ya kebutuhan itu lebih banyak daripada pemasukannya. Apalagi cobaan itu datangnya bersama-sama. Wes awake loro, usahane bangkrut, anake nakal, bojone minggat sisan. Nah, tuh, wes itu parah itu, parah. Dan itu adalah bagian dari cobaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Walana nakum bisai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wasamarat. Lah tujuannya memang Allah pengen tahu secara lahiriah. Ini Allah pengen tahu secara lahiriah kita itu sabar atau tidak. Ya, kita sabar atau tidak. Nah, kalau secara batin Allah sudah tahu. Ya, secara goibnya itu Allah sudah tahu. Ini nanti berhubung hatinya baik, nah, tak uji pasti sabar. Nah, kalau orang ini hatinya buruk, tapi kan tidak ada yang tahu. Nah, Allah juga dalam rangka mempermalukan dia, terus dikasih ujian dan nyatanya tidak sabar. Itu. Nah, terus yang perlu dipersiapkan apa dalam hal ini? Jadi hatinya supaya ditata sebelum datangnya cobaan. Ya, hatinya supaya ditata yang baik, dipersiapkan yang baik sebelum datangnya cobaan. Sebelum datangnya cobaan itu ditata. Gitu. Nah, sehingga pada saat cobaan itu datang, yang muncul dari tingkah laku kita, dari mulut kita, itu ya baik. Ya, baik. Karena memang dasarnya hatinya baik. Ya, karena dasarnya hatinya baik. Tapi kalau ya hatinya jelek, memang orang nggak ada yang tahu. Terus datangnya cobaan, akhirnya yang muncul dari tingkah lakunya, tindak tanduknya ya jelek. Memang Allah pengen mempermalukan dia di hadapan semua orang. Ya, berarti tidak lulus cobaan, tidak lulus menghadapi cobaan hidup. Ini
Seperti di awal tadi ya sudah saya jelaskan, nah, sabar itu ada 3 kategori. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan yang ketiga ini sabar menghadapi cobaan. Allah berfirman wa basir, dan memberi kabar gembiralah engkau Nabi Muhammad as-sabirin pada orang yang sabar. Dan berilah kabar gembira wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Lah, kriteria orang-orang yang sabar, ya, kriteria orang-orang yang sabar ya dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh. Jadi kriteria orang-orang yang sabar, mereka adalah alladzina orang-orang idza asobathum ketika menimpa hum pada mereka apa musibatun suatu musibah, ya, suatu musibah. Qalu maka berkata mereka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Inna sesungguhnya kami iku lillahi bagi Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hanya pada Allah rajiun orang-orang yang kembali. Jadi kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan hanya pada saat ada orang mati. Enggak, ya. Jangan salah persepsi. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini diucapkan pada saat kena musibah. Lah musibah itu apa? Kategori musibah itu adalah kulluma asa al mu'mina fahuwa musibatun. Jadi segala sesuatu yang membuat orang mukmin itu tertimpa kejelekan, ya, tertimpa kejelekan, nah, itu disebut musibah. Ya, mulai dari sendalnya putus, misalnya lampunya mati, ya, apalagi kesandung, lebih besar lagi apa kehilangan uang, itu musibah. Dan layak kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu layak. Layak itu. Mungkin badannya sakit, sampai musibah terbesar itu kan kaitannya dengan hati. Jadi cita-cita yang tidak kunjung terwujud, atau kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Ya, kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Itu musibah. Ya. Dan kita layak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita ini adalah milik Allah, ya. Hidup di kerajaannya Allah, jadi hambanya Allah, dan Allah punya hak apapun terhadap kita. Itu arti dari innalillah. Jadi kita adalah hambanya Allah. Allah adalah pencipta kita, pemilik kita. Beliau punya hak penuh apa yang beliau kehendaki terhadap kita. Sementara wa inna ilahi rajiun, kita
hanya pada Allah kembali. Itu artinya di akhirat dan amalan kita dibalas. Lah di dalam sebuah hadis itu dijelaskan manis tarja'a indal musibati ajarahullahu fiha wa akhlafallahu alaihi khaira. Jadi barang siapa yang membaca istirja itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu disebut istirja. Ketika mendapat musibah, Allah akan memberi pahala kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengganti yang lebih baik daripada musibah tersebut. Contoh nyata di dalam hadis itu adalah tentang kisah istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu sebelum dinikah oleh Rasulullah itu punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini ya orang baik, orang solih, orang luar biasa. Terus Abu Salamah meninggal. Lalu Rasulullah perintah kepada Ummu Salamah untuk istirja. Ya, untuk istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Gitu. Tapi dalam hati Ummu Salamah ini gimana ya? Merasa aneh. Merasa aneh waktu itu, waktu disuruh istirja itu. Karena perasaan dia, Abu Salamah ini lelaki terbaik menurut dia. Apa ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi berhubung beliau taat pada Rasulullah, disuruh istirja ya istirja saja. Nah ternyata Allah memberi ganti orang yang lebih baik, suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Ya Rasulullah sendiri. Ya Rasulullah sendiri itu. Itu juga dalam hadis itu ada riwayat ana misbahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tufi'a pastarja'a. Jadi lampunya Nabi, lampu zaman dulu kan ya obor itu kan, obor, ublik atau apa kalau orang Jawa bilang, itu mati. Ya, kalau sekarang ya mati lampu, ya, mati lampu. Waktu itu lampunya Rasulullah mati. Ya, lalu Rasulullah istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Faqalat Aisyatu innama hadza misbah. Walah Rasul, wong ini cuma lampu aja kok. Ya kan? Wong cuma mati lampu saja loh, kok pakai istirja. Gitu. Aisyah bilang gitu. Innama hadza misbah. Faqala kullu ma asa al mu'min fahuwa musibah. Lalu Rasulullah menjawab, ya kategori musibah itu yes pokoknya apa saja yang membuat orang mukmin itu tidak nyaman. Itu musibah. Ya, merasa jelek artinya ya tidak nyaman. Itu musibah. Ya seperti dijelaskan tadi, mati lampu, sendalnya putus. Nah, ya kan? Apalagi ya sing remeh-remeh itu pokoknya yang membuat kita tidak nyaman itu musibah. Ulaika utawi demikian itu. Mereka yang sabar. Alaihim iku atas mereka solawatun berbagai
pengampunan, berbagai pengampunan. Min Rabbihim dari Tuhan mereka. Min Rabbihim dari Tuhan mereka. Wa rahmatun dan rahmat. Rahmat ya termasuk nikmat. Wa ulaika dan tawi demikian itu mereka, hum ya mereka itu al-muhtadun orang-orang yang memperoleh petunjuk kepada kebenaran. Muhtadun ilas shawab. Nah, orang-orang yang sabar itu, orang-orang yang sabar itu atas mereka pengampunan dari Tuhan mereka. Begitu juga mereka mendapat rahmat. Lah, ya mereka itu orang yang memperoleh petunjuk itu ya mereka itu. Itu. Ya mereka itu orang yang memperoleh petunjuk. Uripe wis bener, wis iso ngono kuwi wis bener uripe. Kita lanjutkan. Inna sofa sesungguhnya gunung Sofa. Wal marwata dan marwah. Ya. Jadi gunung Sofa dan marwah. Iku min sa'airillah dari termasuk dari siar-siarnya Allah atau tanda-tandanya Allah. Jadi tanda-tanda agamanya Allah. Jadi sungguh Sofa dan Marwah itu termasuk dari tanda-tandanya agamanya Allah. Jadi siar-siar agamanya Allah. Itu Sofa Marwah itu. Ya. Sofa Marwah itu. Paman maka barang siapa haja yang berhaji dia al-baita pada Baitullah awik tamaro atau umroh dia fala junaha maka tidak dosa alaihi atas orang an yatawafa jika tawaf. Tawaf di sini artinya sa'i. Ya. Artinya adalah sa'i. Bima pada keduanya Sofa Marwah. Ini ceritanya begini. Orang-orang jahiliyah, khususnya orang-orang Ansor, di era jahiliyah itu mereka kalau haji ke Baitullah, jadi di era jahiliyah itu juga ada haji. Ya, juga ada haji. Jadi di era jahiliyah dulu, khususnya orang-orang Ansor, itu kalau haji atau umroh ke Baitullah, mereka melakukan sa'i di Sofa Marwah. Jadi mereka melakukan sa'i di Sofa Marwah. Tentunya itu dalam rangka nyembah berhala. Gitu loh. Jadi di Sofa, di Marwah itu ada berhalanya dulu, waktu zaman jahiliyah. Nah setelah mereka masuk Islam, ya mereka masuk Islam, terus diajak haji atau umroh itu mereka merasa gimana gitu loh. Jadi merasa tidak nyaman untuk melakukan sa'i di Sofa Marwah. Ya, mereka tidak nyaman melakukan sa'i di Sofa Marwah. Wong ini tingkah laku saya zaman jahiliyah dulu kok. Sekarang masa di era Islam dilakukan lagi kan gitu. Perasaan mereka seperti itu. Terus ditegaskan dengan ayat ini. Loh,
Safa dan Marwa itu termasuk syiar agamanya Allah. Itu loh. Jadi tidak ada urusan kelakuanmu zaman jahiliyah dulu itu tidak ada urusan. Jadi Safa Marwa itu adalah salah satu dari syiar agamanya Allah. Lah, sehingga barang siapa yang haji atau umroh, maka tidak dosa atas orang tersebut untuk sa'i di Safa Marwa. Itu artinya begini, kalian tidak usah merasa gimana-gimana, gitu loh. Ya, tidak usah merasa gimana-gimana. Aku zaman jahiliyah sa'i nduk Safa Marwa, mosok aku saiki wis Islam sa'i di Safa Marwa lagi, ndak boleh seperti itu. Waktu jahiliyah ya sudah, waktu jahiliyah sudah. Nah sekarang kalian sudah Islam dan perintah dalam agama Islam, salah satu syiar agama Islam adalah sa'i di Safa Marwa itu. Ya silahkan dilakukan. Ya, ya ndak usah merasa gimana, itu ndak usah. Nah ini ada riwayat di Musnad Ahmad an Sofiyah binti Saibah an Habibah binti Abi Tajzinah qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu baina Safa wal Marwah wa nas baina yadaihi wa huwa wara'ahum wa huwa yas'a hatta ara rukbataihi min sidati sa'i. Jadi aku melihat Rasulullah itu sa'i di Safa Marwah. Nah, orang-orang itu ada di depannya Rasulullah. Lah Rasulullah ada di belakang mereka. Ya. Lah, aku ya melihat sendiri ya lututnya Rasulullah ya. Terus pas lari-lari kecil itu aku lihat sendiri min sidati sa'i dari ya usahanya Rasulullah untuk sa'i di Safa Marwah itu. Ya. Yaduru bihi izarahu wa huwa yaqulu is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Ya. Lah beliau juga mengatakan kalian supaya melakukan sa'i karena Allah mewajibkan atas kalian untuk melakukan sa'i. Di hatta aro rukbataihi min siddati sa'yi yaduru bihi izarah wa huwa yaqulu is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Nah, itu. Waman dan barang siapa tatawa'a yang membuat tambahan atau melakukan ibadah sunnah khairon pada kebaikan. Jadi tatawa'a khairon artinya visa iril ibadat di segala bentuk ibadah. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku sakirun ya, maha mensyukuri alim lagi maha mengetahui. Allah sakirun itu artinya yusibul qalil bil kasir. Jadi memberi pahala terhadap amalan yang sedikit dengan pahala yang besar. Itu sakirun itu seperti itu. Jadi memberi pahala ibadah yang sedikit dengan pahala yang besar. Ya. Nah ini di tafsir Jalalain dijelaskan. Nazalat lama karihal muslimu nadalika
li'anna ahlal jahiliyah kanu yatufuna bihima wa alaihima sonamani yamsakunahuma. Tuh. Jadi ayat ini diturunkan karena sebagian umat Islam itu merasa gimana gitu loh untuk sa'i di Safa Marwah. Karena di era jahiliyah dulu mereka ya melakukan sa'i di Safa Marwah. Cuma di Safa ada berhalanya, di Marwah juga ada berhalanya. Lah sa'i mereka zaman dulu ya karena nyembah berhalanya itu. Bisa dipahami di sini?